back to my channel. Kali ini Rizda akan ngajak teman-teman buat berbincang terkait governansi dalam bisnis milik keluarga. Jadi nggak usah kemana-mana ya, stay terus bareng Rizda. Nah, sebelumnya aku mau sedikit info nih guys, kalau survei yang dilakukan oleh PwC pada tahun 2023 tentang bisnis keluarga menunjukkan bahwa pemimpin bisnis keluarga memahami kebutuhan adanya saling percaya atau trust di antara anggota keluarga mereka, dan 74% percaya bahwa mereka telah membangun kepercayaan itu. Namun mereka mengatakan bahwa konflik dalam keluarga telah menghambat upaya membangun kepercayaan tersebut secara luas di seluruh lini bisnis yang mereka miliki. Nah, kalau kita lihat lagi pada tahun-tahun sebelumnya, dalam survei bisnis keluarga PwC edisi 21 terungkap bahwa hanya 15% responden yang mengatakan telah memiliki mekanisme resolusi konflik untuk menangani perselisihan keluarga. Sedangkan survei pada tahun 2022 naik sedikit menjadi 19% guys. Ternyata hanya 65% pemimpin bisnis keluarga mengatakan telah memiliki secara formal sistem governansi yang berisi antara lain perjanjian pemegang saham, protokol keluarga, dan bahkan sampai keberadaan surat wasiat. Nah, untuk memahami adanya kebutuhan tersebut, KNKG pada pertengahan tahun 2022 telah menerbitkan Pedoman Umum Governansi Bisnis Milik Keluarga Indonesia atau yang kita sebut PUG BMKI. Nah, PUG BMKI ini diharapkan menjadi pedoman keluarga pemilik bisnis dalam mengelola hubungan dan keputusan sebagai pemilik bisnis. Dengan begitu, akuntabilitas peran keluarga pada entitas bisnis akan terbangun. Pada PUG BMKI terdapat model struktur governansi entitas bisnis dan pemilik bisnis. Dalam model 3 lingkaran tersebut terdapat 3 kelompok utama yang saling berinteraksi, mendukung, dan beririsan, yaitu kelompok kepemilikan, yang kedua kelompok keluarga, dan yang terakhir adalah entitas bisnis. Dengan mengacu kepada model 3 lingkaran tersebut, setiap individu baik yang terlibat dalam bisnis yang dimiliki suatu keluarga maupun yang merupakan bagian dari keluarga itu sendiri dapat berada pada salah satu peran, yaitu yang pertama peran sebagai pemilik dari luar lingkungan keluarga tidak terlibat secara aktif di dalam bisnis. Yang kedua, peran sebagai anggota keluarga yang bukan pemilik tidak terlibat secara aktif namun terlibat di dalam bisnis. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, peran sebagai direksi, komisaris, atau karyawan yang bekerja secara profesional dari luar lingkungan keluarga dan bukan pemilik. Yang keempat, anggota keluarga, pemilik, dan tidak terlibat secara aktif terlibat dalam bisnis. Yang kelima, pemilik dari luar lingkungan keluarga terlibat secara aktif dalam bisnis sebagai direksi, komisaris, atau karyawan. Yang keenam, anggota keluarga bukan pemilik terlibat secara aktif terlibat dalam bisnis sebagai direksi, komisaris, atau karyawan. Dan yang terakhir, sebagai anggota keluarga, pemilik bisnis atau pemegang saham dan terlibat secara aktif di dalam bisnis sebagai direksi, komisaris, atau karyawan. Dengan adanya pedoman ini, keluarga sebagai pemilik entitas bisnis harus dapat memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan di dalam entitas bisnis yang dimilikinya sepenuhnya dapat memahami keberadaan dan menghargai manfaat governansi keluarga pemilik bisnis, yang mana proses prosedur yang baik melalui komunikasi yang kuat. Nah, salah satu perusahaan keluarga yang bertahan sampai saat ini adalah perusahaan Mars Company. Perusahaan Mars Company merupakan suatu perusahaan swasta milik keluarga yang dikenal dengan produk-produk coklat dan makanan seperti Snickers, terus ada nasi instan Uncle Ben, dan juga ada juga produk-produk makanan hewan seperti Whiskas, Royal Canin, dan Pedigree. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1911 oleh
Frank C. Mars di Tacoma, Washington. Dan perusahaan ini telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di dunia. Sebagai perusahaan keluarga, Mars dikenal dengan pendekatan suksesi yang matang dan berkelanjutan. Pemegang saham utama adalah anggota keluarga Mars, dan perusahaan ini dikelola dengan prinsip-prinsip perusahaan keluarga. Dikutip dari wawancara dengan Victoria Mars yang sekarang menjadi Chairman of the Board Mars Inc. mengatakan Mars is probably the absolute key, I think, to our success and our sense of pride about who we are, because it all starts with our very strong 5 principles. Prinsip tersebut merupakan cara fondasi Mars berbisnis. Bukan seperti apa bisnis kita, tapi bagaimana kita dapat menjalankan bisnis. Nah, 5 prinsip tersebut adalah kualitas, tanggung jawab, mutualitas, efisiensi, dan kebebasan. Memiliki prinsip-prinsip ini akan membantu keluarga tersebut mengarahkan apa yang mereka yakini sebagai arah yang tepat bagi bisnis, dan prinsip-prinsip ini tidak dapat ditantang. Jadi ketika mereka menganggap bahwa bisnis inilah yang benar, maka manajer lain walaupun ingin mengubah, mereka tidak akan setuju untuk mengubah prinsip tersebut. Tujuan dari perusahaan Mars sendiri adalah untuk menciptakan pertumbuhan kehidupan yang dapat dibanggakan. Sebagai sebuah organisasi, kita perlu berkembang. Dan jika Anda tidak terus bertumbuh, Anda akan mati. Maka pertumbuhan itu dianggap penting. Nah guys, begitulah uraian singkat tentang Mars Incorporated, yang merupakan suatu perusahaan swasta terbesar di AS yang terbesar sampai saat ini. Nilai yang dipegang teguh oleh Mars sesuai dengan pedoman terkait nilai-nilai dan budaya organisasi yang berdasarkan rekomendasi adalah sebagai berikut. Keluarga sebagai pemilik entitas bisnis mengartikulasikan, menumbuhkan, dan mengungkapkan budaya dan nilai-nilai organisasi, yang mana majelis keluarga menumbuhkan budaya organisasi guna memastikan bahwa seluruh anggota keluarganya memahami tanggung jawab mereka untuk berperilaku sesuai dengan pedoman etika dan perilaku. Yang berikutnya, terdapat upaya pemantauan yang berkelanjutan antar seluruh anggota keluarga, memahami kode etik yang relevan dan menerapkannya secara efektif untuk menghindari keterlibatan keluarga dan entitas bisnis miliknya dalam perilaku yang tidak tepat. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan singkat terkait pengelolaan governansi dalam bisnis milik keluarga. Semoga penjelasan singkat dan sederhana ini dapat membantu teman-teman dalam mengetahui bagaimana cara mengelola bisnis secara baik dan benar. Terima kasih. Bye.